تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ilmu untuk dapat membaca Quran ini dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ilmu untuk dapat memahami Quran ini dengan baik dan benar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kami ilmu untuk dapat mengamalkan, mengajarkan, mendakwakan Al-Quran ini dengan baik dan benar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika tidak ada yang membantu kita di liang lahat, di kubur saat sakratul maut, yang menolong kita adalah Sayyidina Muhammad SAW. Pada saat orang ingin masuk ke dalam surga tidak cukup amalnya, ma'bud yang disembah, hayyun maha hidup, baqin kekal abadi. Kita semua akan binasa, dia yang kekal abadi. Setelah itu barulah kita mulai la ilaha illallah kalimatu haqqin alaiha Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
ya habibi salam alaika salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa tanda keluarga? Yang ketiga, pandai-pandai merasakan perasaan orang. Banyak orang yang merasa pintar, tapi tak banyak yang pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Betul? Sudah tahu lapangan becek, jangan ceramah lama-lama. Betul? Itulah tanda merasakan perasaan orang lain. Nanti mereka balik masuk angin. Besok sudah mulai masuk kelas, terkentut sampai jam 12. Ditanya dosen, guru, kenapa kau dari tadi keluar angin? Gara-gara Ustaz Somad malam tadi. Masa dengar pengajian dia itu lagi? Dia itu aliran sesat. Pandai-pandai merasakan perasaan orang. Kalau ada orang tak punya mobil, jangan cerita mobil. Kalau ada orang tak punya motor, jangan cerita motor. Kalau ada orang tak berbini, jangan cerita. Kalau orang tak beranak, jangan cerita. Jaga perasaan orang. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Halus. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit mana obat akan bicara. Adik-adik yang kebetulan punya sablon usaha baju kaos boleh ditulis. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit mana obat akan dicari. UAS. Jangan lupa pula. Tapi baju yang model begitu jangan dipakai sholat Jumat. Bukanlah pakai baju kaos begitu, lambat pula datang ke masjid. Allahu Akbar. Tengok kawan di belakang. Pandai-pandai merasakan perasaan orang. Wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa yang selalu dikatakan oleh ayah Man, bertemu di Baitullah insyaallah. Amin. Jaga hati, jaga perasaan, jangan sampai yang paling tajam bukan pisau, yang paling tajam bukan pedang, yang paling tajam bukan sembilu. Yang paling tajam adalah kukuran kelapa. Pernah menengok kukuran kelapa? Dia berputar terus. Pertama yang dihabiskannya isi kelapa putih. Begitu isinya habis, batok kelapa dia bantai terus. Ada jenis manusia model begini. Ngobrol kita dengan dia 5 menit. Menit pertama itu aja hati kita tenang. Masuk menit kedua hancur berkeping, bak kaca jatuh ke batu. Ibu pernah merasakannya? Banyak juga. Doakan supaya Ustaz Somad ini lisannya tidak menyakiti hati orang. Kalau Ustaz Somad itu ngomong-ngomong jaga perasaan orang, setiap dia ceramah sakit kali hati saya. Dia selalu cerita tentang narkoba. Saya kan pemakai. Kalau saya ceramah tentang narkoba orang tersinggung, saya ceramah tentang zina orang tersinggung. Ustaz Somad itu selalu ngomong menyinggung perasaan saya. Saya ini kan sakit hati saya. Kok kenapa tersinggung? Iya, saya ini kan perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Itu yang salah saya apa dia? Dia yang salah, bukan saya. Saya menyampaikan ayat-ayat Allah, tak saya pikirkan tersinggung. Kalau saya pikirkan tersinggung, saya tidak akan cerita tentang narkoba, saya tidak akan cerita tentang zina, saya tidak akan cerita tentang LGBT, karena memikirkan orang tersinggung. Akhirnya ceramah Ustaz Somad hanya cerita tentang mati. Teman sekalian, malam ini cerita kita tentang isi itu semua, isi semua. Karena kalian akan masukkan semua, masukkan. Orang pun nengok, itu Ustaz apa tuh? Ustaz mati. Karena ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah.
Saya biasanya tausiah itu memang biasa, banyak ibu-ibu kadang grup perwiritan wirid yasin seragamnya. Cuman yang saya heran, ini kok seragam ibu dengan bapak ini kok sama warnanya? Rupanya mantel hujan. Ya Allah, saudaraku yang datang hujan-hujan bawa mantel, selamatkanlah dengan mantelnya itu dari api neraka ya Allah. Mereka datang kemari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sultan mewajibkan datang? Ada Pak Wali mewajibkan datang? Ada pembagian sembako? Ada pembagian surat sertifikat? Semuanya datang bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah ini minal mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada tetangga yang tidak sholat ke masjid, itu salah kita atau salah dia? Salah kita. Kenapa kita tidak mengajak dia ke masjid? Gimana cara manggil anak muda ini supaya mau datang tablik akbar pengajian? Anak muda tidak mau ke masjid. Kenapa anak muda tak mau ke masjid? Beberapa kawannya pergi ke masjid 2 kali meninggal. Itu maka malam ini tidak dibuat acaranya di masjid. Masjid Mujahidin berapa kali Ustaz Somad datang, melimpah ruah, penuh atas, penuh bawah, sampai ke tanah lapang. Betul? Subuh dibuat, jam 1 malam orang udah datang ke situ. Kenapa? Dari luar kota. Kenapa sekarang dibuat di tanah lapang? Khusus anak muda. Didatangkanlah anak-anak muda tadi, Bang Ivan Govinda, Ivan Sepentin, Ivan apa bukan? Wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jangan lama-lama ketiak basah. Dan sampai nanti ada yang miskol tak tahu kita malam ini adalah malam pertama di alam bangsa. Ustaz jangan ngomong begitu. Ada juga beberapa orang tua, mereka tidak tua, mereka hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Umur ini bukan masalah angka, umur ini kan masalah rasa. Betul? Saya terus terang berada di tengah kalian ini, rasa-rasa semester 7 sekarang. Rambut aja belum tumbuh. Insya Allah tabarakallah. Bapak Ibu, kenapa Ustaz bahagia betul malam ini? Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan kumpul keluarga. Kalau udah kumpul keluarga kan bahagia, senang kita. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah, yang mereka tidak tampil ke atas, tidak ada mereka ke atas. Yang ke atas siapa? Itulah tadi yang beberapa Ivan itu datang ke atas. Adapun mereka yang bersusah payah, mana ada tadi dipanggil ke atas. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang karpet. Tidak ada. Tapi catatan malaikat tidak pernah luput, mereka semua akan masuk surga Jannatul Firdaus. Ya Allah, ini hari Ahad malam Senin. Mestinya malam ini mereka santai duduk di kafe. Tapi malam ini mereka mau datang kemari. Padahal pacarnya sudah sore tadi. Itu sudah yang knalpotnya baru dihitan itu. Bunyi knalpotnya. Beb. Saya ini bukan teman. Sudah WA yang jadi kita jalan-jalan tepi Sungai Kapuas malam ini tidak ada pacaran, ngaji malam ini. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji baru kita jalan. Malam ini lebih dari 400 orang, lebih 40 orang, lebih 4.000 orang. Ya Allah, semua yang pacaran putuskanlah ya Allah. Putuskanlah ya Allah. Sampai hati Ustaz.
Kami ini datang mau supaya kami tetap berlanjut hubungan kami. Sore tadi dia udah mulai nanya, Pak Ustaz mau dibawa kemana hubungan kita? Kenapa Ustaz minta diputuskan malam ini? Aku sayang sama kalian. Aku tak mau kalian buat dosa. Saya mau semuanya bertaubat nasuha. Yang putus malam ini segera menikah dengan jodoh yang baik-baik. Pak Ustaz, gimana doa jodoh? Ya kau minta lah, ya Allah nikahkan aku dengan yang paling baik menurut engkau. Ini banyak orang sekarang berdoa, ditentukannya pilihannya, dipaksanya Tuhan ikut dia. Ya Allah, aku jatuh cinta sama dia, nikahkan aku sama dia. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau sudah ada jodohnya, matikan jodohnya. Apa doa kau? Kalian hanya berencana dan berusaha, tapi yang paling indah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Pak Ustadz, saya nggak tahan Pak Ustadz. Saya yang menemani dia ngawal waktu pertama kali mendaftar ke kampus, tapi kenapa saat wisuda dia yang mendaftar? Hubungan kita dengan Allah itu dibangun memiliki besti. Yang kedua, ridho kepada ketetapan Allah. Yakin skenario Allah lebih indah, rencana Allah lebih indah daripada yang ada dalam pikiranmu. Ini untuk membangkitkan semangat mereka yang sudah hampir terjun ke sungai Kapuas sore tadi. Betul? Betul pula. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini, dan tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tanda keluarga amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan merasa selamat. Jangan aniaya perempuan, adik kalian perempuan, kakak kalian perempuan, makcik kalian perempuan, dan yang pasti mak kalian perempuan. Ada kalian dilahirkan dari bencong. Saya ini kadang mau keceplosan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa Ustaz Abdul Somad. Amin. Apa tanda keluarga? Yang kelima, kalau bisa kasih duit, kalau bisa kasih nasihat. Tapi yang paling hebat yang kelima adalah kirimkan doa. Mau mendoakan Ustaz Somad? Kalau dapat berita dari Pekanbaru, tiba-tiba bangun pagi buka online, Ustaz Somad meninggal dunia. Apalah salahnya kalian pura-pura bersedih? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Mau mendoakan Allahumma fillahu warhamhu? Mau mengawani agak semalam? Pada akhirnya kita semua akan pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan. Dan saya ingin menjadi kenangan yang indah untuk keluarga saya di Pontianak. Boleh saya menjadi sepotong kenangan indah? Boleh saya Ayah Man beserta ayah-ayah yang lain menjadi kenangan yang indah dalam catatan hidup kalian? Kalian masa depan anakku, kalian masa depan adik-adik. Kami ini udah tua, malaikat maut udah dekat. Tapi kalian ini insya Allah 2050, 2000 masih panjang perjalanan kalian. Saya sudah selesai, habis sudah, tidak ada lagi. Sekolah sudah, kuliah sudah, itu sudah, ini sudah, tinggal lagi almarhum. Tapi saya yakin dan percaya, doa-doa luar biasa. Begitu saya sampai ke airport Sintang, yang pertama kali yang saya ingat adalah Ustadz Tengku Zulkarnain. Langsung saya kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Kenapa Ustadz ingat? Tahu sendirilah, carilah beritanya. Untuk Ustadz Tengku Zulkarnain, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu saya datang ke Pontianak, kami dibawa naik atas bahtera kapal kayu yang indah di atas sungai Kapuas, menelusuri jembatan, nampak Masjid Sultan, nampak Istana Al-Gadriyah, dan di sana ada orang tua almarhum dengan bajunya wajib syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'
Madinah, marhaban ya khairada. Doakan Bang Rizal Armada, doakan Bang Nata Reza, doakan Bang Ivan Seventin dan Ivan Govinda, karena mereka ini godaannya luar biasa. Saya lama merenung, kok maulah anak-anak muda yang ganteng, yang viral, yang artis ini taubat. Heran saya, lama saya berpikir, kalau saya lah jadi mereka, bagus mabuk-mabuk dulu kan. Jadi playboy cap tupai dulu, lompat sini, lompat sana, udah agak-agak tua baru taubat gitu kan. Lama saya mikir, ini orang ganteng, putih, aku aja yang hitam-hitam manis begini. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam lutut kudus. Lama saya berpikir, ini anak muda, viral, suara bagus, kaya, ganteng, kok mau-maunya tobat. Padahal kesempatan untuk buat dosa sangat terbuka, setan masih ramah. Kok mau mereka taubat? Disitulah baru saya paham, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati yang luar biasa. Bersama kita ada Bang Omar K, tahu sendiri luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan Bang Omar K istiqomah iman dan Islam. Amin. Menjadi benteng para alim ulama, para ustadz kita insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Kenapa ustadz bertakbir? Usir setan. Makanya nanti kalau ada kawan yang udah mulai agak ngantuk, Allahu Akbar. Hati-hati juga, kadang habis kita bertakbir itu mau setannya pindah. Habis itu kita pulang dulu. Pesan sama dia, nanti kalau aku ngantuk kau takbirkan ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir majelis saya sudah tahu siapa